Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, senantiasa kita memuji Allah, kita bersyukur Allah masih berikan kita nikmat yang besar, nikmat di atas Islam, nikmat di atas sunnah, dan nikmat masih tetap bisa menghadiri majelis ilmu. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengingatkan kita tentang diri dan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga, pelihara, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Perintah Allah kepada kaum mukminin, orang-orang yang beriman, agar mereka menjaga diri mereka ini tidak terjatuh ke dalam kesyirikan, kepada bid'ah, kepada maksiat yang bisa menghantarkannya kepada neraka. Dari ayat ini seharusnya kita memahami bahwa kesuksesan yang terbesar, pencapaian yang terbesar yaitu selamat dari neraka Allah. Hal inilah yang harus kita ingat terus tatkala kita menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, menjadi seorang anak, menjadi seorang menantu dari kaum muslimin. Namun betapa banyak orang-orang yang ingin selamat dari neraka, namun keadaannya sebaliknya. Ia tidak berusaha untuk beramal soleh, tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya, tidak berusaha untuk menghadiri ilmu, yang dengan ilmu tersebut seseorang bisa beramal dengannya. Ini satu sisi peringatan untuk orang-orang yang masih malas menghadiri kajian, peringatan untuk orang-orang yang masih bermalas-malasan
masih ngandal ke online bae. Ini peringatan. Mungkin ia dapat ilmunya, namun tidak dapat berkahnya. Karena ilmu itu diambil dengan adab, kata para ulama. Satu sisi kita bersyukur, alhamdulillah, Allah berikan kemudahan bagi kita untuk menuntut ilmu. Namun di sisi lain, kita mengingatkan untuk teman-teman yang masih bermalas-malasan, tidak semangat dalam menuntut ilmu, karena dunianya yang menghanyutkannya. Maka sepantasnya bagi kita untuk bersemangat, dan semoga Allah berikan keberkahan dari usaha yang kita kerahkan untuk datang ke majelis ilmu. Masya Allah, lumayan jauh kita datang ke sini. Alhamdulillah yang dekat masih juga tidak galah hadir, tidak taunya. Dan itu urusan dia sama Allah. Karena kata para ulama, al-qabulu minallah, penerimaan itu datangnya dari Allah. Adapun seseorang hanya mengajak, menyampaikan dengan cara terbaik, dengan cara yang paling indahnya, agar manusia itu memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ayat yang senantiasa harus kita ingat, bahwa Allah memerintahkan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kitab Tarbiyatul Aulad fi Dhau'il Kitabi wa Sunnah, pendidikan anak di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah, kita sudah melewati beberapa ilmu yang beliau sebutkan tatkala mendidik anak-anak. Langkah-langkah pendidikan anak, yaitu memulai memperbaiki diri sendiri. Itu langkahnya, langkah nyata yang seseorang itu harus tempuh. Dia pengen anak yang soleh dan solehah, berusaha dia untuk memperbaiki diri, dan tentunya dengan ilmu. Betapa banyak manusia ingin kepingin, tapi tidak katigraan. Maka berusahalah, minta pertolongan Allah agar Allah mudahkan jalan menuntut ilmu tersebut. Yang berikutnya, kalau ia masih jomblo, belum menikah, maka pilih pasangan yang terbaik, yang soleh, yang solehah. Kalau dia sudah menikah, maka berusahalah untuk sama-sama memperbaiki diri. Ya qadarullah, kita ini bukan dilahir ke dalam keadaan orang tua yang paham nian agama, bukan. Kita dilahirkan dari keluarga muslim yang banyak kekurangannya. Namun tatkala dewasa, Allah bimbing kita nih untuk mengenal Islam. Alhamdulillah, mengenal sunnah, ngajar ke anak-anak kita salat yang benar, baca Quran yang benar. Alhamdulillah, itu nikmat yang besar, harus disyukuri. Dan jangan sampai merasa puas, karena menuntut ilmu ini sampai kita wafat. Apalagi ustadznya, harus dia senantiasa belajar. Itu yang kedua, memilih pasangan. Yang ketiga, berzikir, menyebut nama Allah ketika berhubungan suami istri, tentunya dengan adab-adabnya yang telah disebutkan. Serta yang keempat, seseorang itu perhatian, ibunya perhatian, ayahnya juga perhatian tatkala anak itu sedang di kandungan. Berusaha dia untuk banyak berzikir, membaca Al-Quran, menghadiri ta'lim, karena anaknya berpengaruh sekali dari apa yang orang tuanya kerjakan itu. Mak bapaknya sibuk nonton Korea terus, anaknya pas lahir mikut-mikut pula.
Maka berusahalah untuk memperbaiki diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Yang kelima, ada poin sisipan tatkala seseorang itu dianugerahi anak perempuan, maka ini karunia yang besar, keutamaan yang banyak. Bersyukur seseorang memiliki anak wanita, anak perempuan, karena diharapkan dari dialah nanti anak-anak soleh terlahir. Dan mendidiknya pun Masya Allah, ibu-ibu merasakan lo mana mendidik anak perempuan itu. Kalau ngomong mungkin pinterlah dia, berargumen pinterlah dia. Namun ya begitulah anak-anak. Tugas kita untuk mengarahkannya, mendidiknya, membimbingnya agar mereka memahami tentang syariat Allah ini dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu yang kelima. Yang keenam, termasuk dari langkah dalam pendidikan anak, seseorang itu mengadhani bayinya. Mengadhani bayinya. Yang ketujuh, tahnik, mengunyah atau melembutkan kurma lalu menggosokkannya ke langit-langit bayi. Dan yang kedelapan, ini pertemuan terakhir kemarin kita, memberi nama dan kunyah serta akikah. Alhamdulillah, itu poin-poin yang telah kita bahas. Kita masuk di pembahasan yang berikutnya. Qala Syekh Abdus Salam Ibni Abdullah As-Sulaiman hafizahullah. Al-ashir ar-radha'ah. Yang ke-10, langkah dalam pendidikan anak di dalam Islam ini sangat memperhatikan ar-radha'ah, penyusuan. Penyusuan, menyusui sang bayi. Kalau di flyer bahasanya kita haluskan, yaitu memberikan asupan yang baik untuk anak. Kata beliau, "Tsumma yanbaghi lil ummi al-inayata bi irda'i al-maulud hatta al-fitami." Kata Syekh, selayaknya, seharusnya seorang ibu itu perhatian. Ia memberikan perhatian yang besar untuk menyusui anak-anak sampai usianya sempurna. Nanti kita akan bahas berapa masa usianya. Riwayat menyebutkan 2 tahun penuh. Apakah 2 tahun penuh ini termasuk dalam di kandungan? Terhitung dalam kandungan maksudnya, atau setelah dia lahir sampai 2 tahun penuh. Insyaallah kita akan bahas nanti. Baik, ini poinnya yang Syekh sebutkan, hendaknya seorang ibu itu perhatian pada hal ini di 2 tahun pertama ini. Jangan main-mainan gitu untuk menyusui anak kita. War-radha'u at-tabi'i minal ummi lahu atharun kabirun fi tansyi'ati at-tifli wa sihhatihi wa yurshadullahu subhanahu al-ummahati an yarda'na auladahunna sanataini kamilataini liman arada an yutimmar radha'ah. Masya Allah. Kata Syekh, ASI, air susu ibu, yang seorang ibu itu berikan kepada anaknya, ini memiliki efek yang sangat besar, pengaruh yang sangat besar, kata beliau, dalam tumbuh kembang seorang anak itu dan mempengaruhi juga kesehatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing
para wanita yang memiliki anak untuk mensusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh bagi orang yang mau menyempurnakannya. Bagi orang yang mau menyempurnakannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ay yutimma ar-radha'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 233. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para ibu itu hendaklah mereka menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh. Masya Allah. Tapi kata Allah, liman arada ayyutimmar radha'ah. Namun 2 tahun itu bagi yang mau saja untuk menyempurnakannya. Inilah yang terbaik, bahwa bimbingan Allah pada ibu untuk menyusui anaknya selama sempurna 2 tahun. Baik, Masya Allah. Di fase 2 tahun ini hendaklah seorang ibu dia dewek yang nyusuinya. Tapi kalau dia tidak bisa carikan susu orang lain, dan tentunya ini kasih upah. Li'anna tifla yasta'shiru hananal ummi fi athna'ir radha'ati wa huwa bihajatin ila dhalik. Masya Allah. Karena seorang anak itu dia akan merasakan kehangatan pelukan ibunya ketika ia menyusuinya, dan anak itu sangat butuh dari air susu ibunya itu. Masya Allah. Seorang ibu tatkala menyusui anaknya itu ikatan yang sangat dalam, ikatan yang sangat besar. Dan ibu-ibu yang merasakan tatkala menyusui anaknya, ada ketenangan yang Allah berikan tatkala memberi susu kepada anaknya itu. Dan anak itu merasa dikasihi, disayangi ketika ibu menyusuinya. Wa qad athbata at-tib al-hadits anna hunaka irtifa'an fi nisbatil isabah bi amradit atfali wa wafayatihim alladhi yarda'una ar-radha'ata as-sina'iyyah. Masyaallah. Kata beliau, dan para dokter masa ini, kedokteran modern itu menunjukkan bahwasanya kejadiannya atau fakta yang terjadi di lapangan itu meningkat angka penyakit dan kematian dari anak-anak itu karena disusui dengan susu buatan. Masya Allah, susu formula. Ini kata Syekh, dan ini telah dilakukan penelitiannya. Banyak anak-anak yang hanya diberi susu formula, susu formula, susu buatan, entah itu susu sapi yang dijadikan bubuk atau susu-susu yang lainnya. Kata ini dia, kedokteran masa ini menunjukkan fakta yang banyak penyakit dan kematian karena susu buatan, susu formula ini. Masya Allah. Dan itulah kenyataannya. Bagi yang punya anak, kalau anaknya disusui dengan secara penuh 2 tahun, Masya Allah, anak itu kebal. Dalam arti kebal tuh tidak gampang sakit, dan badannya itu ya kejel, mau bahasa gitu. Berbeda dengan anak yang dari orok lah dinjoi susu botolan, susu formula. Walaupun ya itu ada hajat,
Betapa banyak perempuan dak galak nyusui anaknya. Apa alasannya, Bu? Perempuan yang dak galak nyusui anaknya tuh, apa yang tersebar di pikiran mereka kira-kira? Ada yang tahu? Apa, Bu? Kenapa? Karena baik, tidak dengerin suaranya. Karena repot. Baik, repot. Tidak galak nyusui anaknya karena repot. Baiklah. Ada yang lain, Bu? Ngapo betino tuh tidak galak nyusui anaknya dewek padahal tuh? Ada yang lain, Bu? Kecapean. Baik, kecapean. Baik, alhamdulillah masih alasan-alasannya tuh yang tidak sampai ke yang ekstrim, Bu. Sebagian manusia tidak galak nyusui anaknya takut tidak cantik lagi. Ini banyak nih yang terjadinya tuh. Dan kita akan baca nanti tuh efek kalau anak tuh tidak dikasih susu maknya tuh. Cuma kita nih lah tidak taunya minum susu binatang. Binatang lain tidak minum susu dari binatang lain. Walaupun ya kalau ada hajat ya silahkan, darurat. Baik, ini fakta yang beliau sebutkan. Kama anna ar-radha'ata tabi'iyyata mufidatun lil ummi fi sihhatiha lirrahmi ba'dal wiladati wal jihaz al-hadmi. Kata Syekh, sebagaimana menyusui, seorang ibu itu menyusui ya, dia sendiri maksudnya itu berefek manfaat yang besar untuk ibu itu sendiri. Manfaat yang besar untuk ibu itu sendiri, yaitu mensehatkan rahimnya tadi setelah melahirkan, menormalkan kembali rahimnya tadi setelah melahirkan. Masya Allah, ini efeknya kalau seseorang itu memberikan ASI eksklusif kepada buah hatinya itu. Dan kata Syekh juga ya, ini memperbaiki organ-organ reproduksinya. Ini manfaat yang besar. Adapun di PDF yang kita bagikan, Masya Allah, penterjemah memberikan banyak sekali manfaat ASI bagi bayi, kata beliau. Di antaranya bayi akan lebih kebal terhadap penyakit infeksi. Karena dalam ASI ya eksklusif itu terkandung zat-zat imun dari ibu. Masya Allah, susu yang terbaik untuk anak tuh ya dari ibunya itulah. Maka harus perhatikan makanannya, wahai para ibu. Makanan-makanan yang tidak sehat, apalagi masih menyusui. Walaupun aku galak dikomplain terus sama wong rumah. Juga penting bagi perkembangan sistem kekebalan tubuh bayi secara dini, insyaallah. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, anak-anak yang minum susu dari ibunya, Masya Allah, dia sehat anaknya. Alhamdulillah, itu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Kalau tidak bisa, itu tadi, coba susukan kepada yang lain. Dan ingat, ini nanti akan kita baca, menyusukannya pun kepada orang yang terpilih. Jangan asa-asa. Memang wong yang jujur, yang makan dari makan yang halal, dan karena dia nanti akan jadi mahramnya. Dengan isapan 5 kali makan, itu yang pernah ditanyakan dulu. Seseorang itu jadi mahram
dengan 5 kali makan secara kenyang. Kalau 5 kali dia nyusui, itu jadi mahramnya, jadi ibu susuannya. Dan maksudnya kenyang, anak tuh melepaskan sendiri. Dialah kenyang tuh lepas ke dewek, entah itu tertidur dia saking kenyangnya, itu sekali sampai 5 kali baru terhitung ibu susuan. Terus kata Syekh, kama annal Islam harisa ala dzalika fa abaha lil ummi al murdi'i an tuftira fi ramadhana idza kana as-shaum yu'athiru fir radha'ah. Masyaallah. Sebagaimana Islam menganjurkan dalam hal menyusui ini, maka seorang ibu yang masih menyusui, dia boleh tidak berpuasa ketika Ramadan apabila puasanya mempengaruhi tatkala ia menyusui. Masya Allah. Padahal puasa ini rukun Islam, namun Allah memberikan keringanan bagi seorang ibu yang sedang menyusui untuk tidak berpuasa, karena efeknya itu sangat besar sekali untuk ibunya dan untuk anaknya. Boleh seseorang itu tidak berpuasa, tentunya dengan khilafnya para ulama, apakah dia hanya membayar fidyah saja atau dia hanya mengqadha saja. Banyak pendapat dari para ulama di sini. Wallahu a'lam. Terus kata Syekh, wala'alla min asbabi adami itfi kathirin minal abna'i ala ummahatihim wa kathratil uquqi fi hadal asri adamur radha'ati tabi'iyyah wa kathratu ar-radha'ati sina'iyyah. Masya Allah. Ini peringatan, kata Syekh. Bisa jadi dengan kemungkinannya sebab tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa kelembutan dari anak-anak masa ini. Nggak kati lagi lembut-lembutnya sama emaknya tuh. Bisa jadi, ya. Atau kedurhakaan yang terjadi di masa ini nih. Alasannya kenapa? Banyaknya pembangkangan, banyaknya sikap keras, sikap kasar kepada orang tuanya, dan banyaknya sikap ukuk, durhaka. Kata Syekh, bisa jadi sebabnya adalah karena ibunya tidak memberikan ASI kepada anaknya itu, dan banyaknya diberikan susu formula. La ilaha illallah. Sampai begitu Syekh mengingatkan kita nih. Karena menyusui yaitu memberi pengaruh besar, entah itu kepada ibunya, entah itu kepada anaknya. Terus kata beliau, walamma lirradha'ati an atharin fil murtadi'i faqad nahan nabi sallallahu alaihi wasallam an tastardi'a al-hamqa. Kata Syekh, tatkala menyusui ini memberikan efek yang besar kepada yang disusui, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk anak itu disusukan kepada perempuan yang ahmak. Mohon maaf, perempuan yang dungu. Nabi melarang tuh menyusukan kepada perempuan yang dungu. Bahasanya kasar sekali itu, ahmak. Dia di bawah jahil, bodoh, dungu. Ya, kalau di terjemahan disebutkan dengan idiot. Naudzubillah. Nabi melarang untuk menyusukan anak itu dari wanita-wanita yang keterbelakangan mental. Nabi melarang.
Qala Ibnu Qasim rahimahullah fi Hasyiatir Raud ta'liqan ala hadzal hadits. Berkata Ibnu Qasim dalam kitab beliau Hasyiah Ar-Raud tatkala mengomentari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan Nabi ya mensusukan anak ini kepada perempuan yang ahmak tadi, yang dungu. Kata beliau, li'anna lirradha'ata ta'thiran fit taba'. Masya Allah. Karena penyusuan itu memberikan efek yang sangat besar bagi potensi anak tersebut, bagi tabiat anak tersebut. Masya Allah. Penyusuan itu mempengaruhi tabiat anak tersebut. Maka jangan asal juga untuk mensusukan anak kepada orang lain. Harus cek nian gitu tuh. Siapa nih? Kalau kita darurat tak bisa memberikan anak tersebut ASI, maka carikan ibu yang bisa memberikan ASInya. Dan harus teliti, jangan asal. Makanya kita omong ke tadi itu, Nabi melarang nih, karena efeknya. Kemudian Ibnu Qasim masih berkata, wa hakal qadhi anna man irtada'a min imra'atin hamqa kharaja alwalad ahmaq, wa man irtada'a min sayyi'atil khalqi ta'adda ilaihi, wa man irtada'a min bahimatin kana balidan kal bahimah. Masya Allah. Kata Syekh, Al-Qadhi ia meriwayatkan bahwasanya siapa yang menyusukan anak kepada perempuan yang idiot, maka anaknya nanti juga idiot. Siapa yang menyusukan anaknya kepada yang perempuan yang dungu, yang keterbelakangan mental, ditakutkan anaknya juga yang disusui keterbelakangan mental. Dan siapa yang menyusukan kepada perempuan yang buruk akhlaknya, tabiatnya, maka anak itu juga terpengaruh dengan akhlak perempuan yang menyusui tadi. Dan siapa saja yang menyusui atau menyusukan anaknya kepada hewan ternak, maka bisa jadi si anak tersebut juga dungu seperti hewan ternak. La ilaha illallah. Terus kata Syekh, ini masih perkara peringatan bagi yang menyusukan. Wa qala Ibnu Qudamah rahimahullah, Ibnu Qudamah berkata fil Mughni, dalam kitab beliau Al-Mughni, fa innahu yuqal innar radha'a yughayyiru tiba'. Maka sungguh telah dikatakan penyusuan itu merubah tabiat. Fa kaifa bi ashabil halib as-sina'i alladhi la yadri mas darahu wala man sana'ahu. Masya Allah. Maka bagaimana lagi pemilik susu-susu yang dibuat itu, yang tidak tahu asalnya dan tidak tahu siapa yang membuatnya. Masya Allah. Baik Bu, perhatikan ini, ada dua hal yang beliau sebutkan. Yang pertama tadi, Nabi melarang menyusui kepada perempuan yang dungu, karena ditakutkan anaknya bisa jadi dungu atau idiot juga. Nah, kata Syekh, lo mano kalau anak dinjoi anak susu formula terus, yang kita tidak tahu buatnya cak mano dan siapa yang buatnya. Ini lebih ditekankan lagi kata beliau. Berarti Ustadz nih anti ya susu formula. Tidak cak itu. Tetap anakku ada yang beli susu formula karena ada kebutuhan. Namun yang terbaik adalah susu ibunya. Dan tentunya ibunya memakan yang halal,
Makanan yang terbaik, yang halal, yang baik, yang sehat harus diperhatikan. Kalau ada ibu susu yang lain, mending pakai dari ibu susu yang lain. Kalau benar-benar lah bes dak katik lagi nian, ya apa boleh buat? Pakai susu formula. Wallahu a'lam. Dan ini juga nasihat untuk ibu dan ayah. Seorang ibu, seorang ayah, seorang bapak agar perhatian dalam menyusukan anaknya ini. Baik, selesai di pembahasan kita tentang menyusui anak. Kalau ibunya, Masya Allah, sebelum menyusukan, baca bismillah, bismillah. Ya Allah, aku memohon pertolonganmu dan berkahi ya Allah. Dan ajari anak kita tadi itu bismillah. Kita bismillah, anak tadi itu ya diajari juga bismillah. Dan dekap dia. Itu keadaan emosional yang sangat dalam hubungan anak dan ibunya. Sambil berzikir ibunya, entah itu sambil memurojaah hafalannya, sambil membaca Al-Quran. Dan itu memberikan efek kepada anaknya. Yang kecil di zaman kita ini ya emaknya sambil nyusui, HP-nya kemana-mana, entah nonton ini, nonton itu. Harusnya itu dia merasakan Allah berikan kelebihan bagi perempuan untuk menyayangi anaknya. Karena laki-laki Allah ciptakan untuk jadi pemimpin, mengayomi keluarganya. Adapun perempuan menjadi penyayang. Orang-orang yang menyayangi keluarganya dengan sifatnya keibuan itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ibu-ibu kaum muslimin ini perhatian kepada anak-anaknya. Jangan sampai dengan kesibukannya dia melalaikan anaknya. Dengan pencariannya kepada jabatannya mungkin, kepada hartanya, itu melalaikan anaknya. Dan itu tadi sudah kita sampaikan, perhatian untuk para ibu dan para ayah. Bisa jadi karena idak dinyo asi di waktu kecil, ini adanya pembangkangan dari anak, adanya kedurhakaan dari sang anak. Wallahu a'lam. Kita masuk di poin yang berikutnya, yang ke-11. Yaitu qala rahimahullah, hafizahullah, ad-du'a'u, doa. Masya Allah, berdoa. Langkah dalam pendidikan anak itu berdoa. Jangan tinggal, jangan lepas. Di poin-poin yang telah lewat, sebelum mendatangi istri atau bercampur dengan suami istri, ya, disunahkan berdoa. Tatkala anak lahir dan disusui, terus sampai kita meninggal mendoakan anak tadi. Masya Allah. Kata Syekh, mahma yabdhulul walidani min juhdin fi tarbiyati abnaihim in lam yu'inhumallahu wa yufaqqihhuma subhanahu falam yajniya syai'a. Masya Allah. Kata Syekh, sebesar apapun upayanya, sebesar apapun daya dan usaha seorang orang tua tersebut untuk mendidik anak-anaknya itu, kalau Allah tidak memberikan bantuan dan Allah tidak memberikan taufik, maka tak akan berhasil pendidikan itu. Masya Allah. Ini perhatian untuk kita. Sebesar apapun usaha dan perhatian kita terhadap pendidikan itu sebagai orang tua, kalau Allah tidak menolong dan tidak memberikan taufik, itu sia-sia juga udah taunya. Maka harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidzalika 'alaika bid-du'a
wa tadarru' ilaihi bi an yahdiyallahu dzurriyyataka. Allahu akbar. Kata Syekh, oleh karena itulah wajib atasmu senantiasalah engkau untuk berdoa dan tadarru', memohon sungguh-sungguh, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah kepada keturunanmu. Masya Allah, la ilaha illallah. Sekali-sekali pandangi anak-anak tatkala ia tidur tuh, sambil membaca doa, memanjatkan doa, langsung reflekskan, ya Allah, jadikanlah anak ini anak yang soleh, jadikanlah anak ini anak yang solehah ya Allah, jadikanlah ia bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah anak ini anak yang berbakti kepada orang tuanya ya Allah. Jangan malu untuk mengucapkannya, karena akan kita baca kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan doa orang yang berdoa. Namun yang jadi poin kita di sini adalah harus memohon hidayah itu tuh untuk keluarga kita, sebagaimana yang terus kita baca dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami. Nah di situ bukan ihdini, bukan berikan saya, tidak, tapi kami. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami. Masya Allah, itu menyertakan seluruh keluarga kita dan kaum muslimin kalau kita merenunginya dengan besar. Tatkala kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah kami hidayah ya Allah, saya, istri, anak-anak dan seluruh keluarga kami, berikan hidayah ya Allah ke jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Betapa banyak manusia yang pengen doanya ya dengan doa duniawi. Manusia kalau baca anaknya nih jadi wong sukses, wong suge, banyak, seolah-olah dunia dari pencapaiannya. Wong sukses dia omong ke kalau lah dapat fasilitas dunia yang tinggi, dia merasa itulah yang sukses. Na'udzubillah. Apa kata Allah dalam surat Al-Fajr? Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Kata Allah, adapun manusia apabila ia diberi nikmat, dilapangkan rizkinya, dan dia berbangga, dia mengucapkan Allah bangga, Allah memberikan nikmat kepadaku, Allah memuliakanku. Ini sisi manusia yang pertama. Tatkala dia dapat nikmat yang banyak, harta melimpah ruah, dia menganggap Allah memuliakanku. Dia mengukur nikmat dunia dengan kemuliaan. Na'udzubillah. Sisi yang lainnya dalam lanjutan ayatnya apa? Apa ayatnya, Bu? Setelah fa'amal insanu idza mabtalahu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Apa lanjutan ayatnya? Wa amma idza mabtalahu wa na'amahu wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, itu dia, fayaqulu rabbi ahanan. Na'udzubillah. Manusia yang kedua, tatkala Allah sempitkan rizkinya, Allah sempitkan dunianya, apa yang ia katakan? Fayaqulu rabbi ahanan, Allah menghinakanku. Na'udzubillah juga di sini. Seakan-akan kalau dunia yang tidak dia dapatkan, seolah-olah Allah menghinakannya. Lihat dua hal ini, dua manusia ini. Yang pertama tadi, kalau dia dapat nikmat yang banyak, seakan Allah muliakan dia. Sisi lain, kalau Allah sempitkan rizkinya, dia merasa hina. Na'udzubillah. Allah langsung bantah, kalla, bukan seperti itu. Bukan seperti itu anggapannya. Bal tukrimunal yatim. Kalla bal
la tukrimunal yatim. Itu kata Allah. Bahkan kalian itu tidak memuliakan anak yatim. La ilaha illallah. Kaitannya sungguh sangat besar di sini tentang orang-orang yang melihat dunia sebagai pencapaiannya dengan anak yatim. Kalau mana aplikasinya? Tatkala seorang Allah berikan rahmat dalam dirinya dan dia menyayangi anak yatim, dia akan menyaksikan bahwa anak yatim nih, siapa lagi nak ngurus dia nih? Yang dinamakan yatim, dia masih kecil, belum baligh dan bapaknya sudah meninggal. Kenapa? Kalau seorang itu bapaknya sudah meninggal, siapa lagi nak melindungi dia? Siapa lagi yang akan jadi orang terdepan yang membelanya? Kesian harusnya. Adapun seorang perempuan, tidak pacak berlaku banyak dia. Itulah anak yatim. Namun yang menjadi syahid kita di sini adalah ya, seseorang itu meminta hidayah kepada Allah yang besar agar anak dan keturunannya ini menjadi orang-orang soleh. Allah berikan hidayah. Dan sudah kita baca kemarin hidayah ada dua, hidayah taufik yaitu hidayah, dan kedua yaitu hidayah al-bayan, penjelasan. Dan kita minta dua-duanya ini. Yang satu kita usahakan ya penjelasan ilmu, yang sisi yang lainnya kita minta hidayah taufik untuk anak kita. Betapa banyak anak-anak yang di pondok dulu tuh, dan kami saksikan itu dibiayai oleh orang tuanya untuk belajar di pondok, di universitas, namun tidak dimanfaatkan dengan benar, malah kelakuannya bukan seperti penuntut ilmu. Na'udzubillah. Dan tentunya kita tetap berprasangka baik. Ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala siapkan dalam perjalanan hidup seseorang tuh. Ya kita sekarang nih enggak tahu gitu, tahu-tahu lah galak ke masjid. Alhamdulillah. Coba lihat 10 tahun yang lalu. Banyak kemaksiatan yang kita lakukan, namun sekarang Allah tuntun kita tuh. Maka bersyukur terus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dari sikap ujub, bangga, sikap-sikap yang merasa hebat, khususnya kepada keluarga dan kepada teman-teman. Terus kata Syekh, fad-du'a'u min abrazil asya' al-mu'inah ala tarbiyatil abna. Masya Allah. Maka doa itu adalah yang paling besar manfaatnya atau efeknya bagi seorang anak. Efeknya dalam pendidikan anak. Masya Allah. Faktor terbesar keberhasilan seseorang dalam mendidik anak. Ya Allah. Jangan lelah ini. Terus nian kita ingat ke. Jangan merasa lelah untuk mendoakan kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, dan anak-anak tuh. Jangan sampai ada omongan, aku dilah berdoa terus. Tak pernah dikabul ke. Ini satu yang Rasulullah ingatkan. Tasta'jilun, kata Rasulullah. Walakinnakum tasta'jilun. Akan tetapi kalian itu tergesa-gesa, kata Rasulullah. Bentuk ketergesa-gesaan dalam doa, ini dia. Dia berucap, aku nilah berdoa terus. Tak pernah dikabul ke. Na'udzubillah. Ini berburuk sangka kepada Allah. Tetaplah dia berdoa sampai meninggal. Dan hati-hati dari doa yang buruk. Nanti akan kita baca di sini. Tatkala emosi lah memuncak, tingkah anak tadi itulah tidak tahu lagi diomongi. Hati-hati dari perkataan buruk terhadap anak tuh. Sebagaimana akan kita baca nanti, kata Syekh, bisa jadi Allah kabul ke doa buruk kau tuh. Nah, nyesel ujung. Seemosi apapun kita terhadap anak kita, semarah apapun terhadap anak kita tuh, hati-hati dari berkata yang buruk. Hati-hati sekali.
Syaitan tuh umano bisik kepada kita tuh mangko ngomong yang buruk. Syaitan tuh bisik kepada kita mangko berkata-kata yang kasar. Makanya tatkala lagi marah tuh berusahalah diem. Udah diem udah. Dan seorang istri, seorang suami, dia harus memahami kalau istrinya sedang diem berarti marah, ya harus tahu dia. Pun suaminya pun seperti itu. Tatkala suaminya lagi diam, ndak kate angin, diam dia. Ya mungkin ada sesuatu hal dan itu lebih selamat daripada ya, mekak-meki, jerit-jerit. Wallahu a'lam. Terus kata Syekh, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, maka aku dekat. Aku mengabulkan doa seseorang tatkala ia berdoa kepadaku. Masya Allah. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Syahidnya, poinnya yang bisa kita ambil dari surah Al-Baqarah ini bahwasanya Allah Maha dekat dengan hamba-hambanya dan janji Allah untuk mengkabulkan doa seseorang. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu, aku senantiasa, fi'il mudhari' yang dipakai di sini, terus menerus mengabulkan da'wata. Masya Allah. Kalau dalam bilangan ini satu. Aku mengabulkan walaupun dia ini cuma berdoa satu kali, itu dia maksudnya. Da'wata itu satu kali doa maksudnya. Ad-da'i, seorang yang berdoa. Idza da'an, ketika ia berdoa kepadaku. Masya Allah, la ilaha illallah. Ini janji Allah. Tatkala seorang itu Allah berikan taufik untuk berdoa, pasti Allah kabulkan. Walaupun sekali baik dia itu berdoa, pasti Allah kabulkan. Tapi itu dari syaratnya. Idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Ada sisi tauhid di situ. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus dibangun kepercayaan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah tuh pasti mengabulkan doa kita. Baik, para ulama menjelaskan terkabulnya doa tuh bisa dengan 3 cara. Berapa cara, Bu? 3 pengkabulan doa tuh. Yang pertama, mungkin Allah simpan untuknya di akhirat. Itu yang pertama. Kalau kita berdoa tuh belum dikabulkan di sini, mungkin di akhirat Allah simpan untuknya di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ini yang kedua. Allah ganti yang lebih baik dari apa yang kita inginkan tadi. Atau yang ketiga, Allah hilangkan atau Allah belokkan musibah tersebut. Tidak Allah timpakan musibah, itu dia intinya yang ketiga tuh. Kalau seorang itu berdoa, pengkabulannya pasti Allah kabulkan, tapi di antara 3 hal ini. Yang pertama, apa yang pertama tadi, Bu? Allah ganti di akhirat. Siapkan di akhirat. Yang kedua, baik, Allah ganti yang lebih baik. Yang ketiga, dihindarkan dari musibah, bala. Masya Allah, Allah kenikmatnya sebenarnya seorang itu tatkala berdoa kepada Allah. Kalau dia berdoa enggak, ya Allah, selamatkanlah kami dari neraka. Masya Allah, Allah akan kabulkan itu. Tapi tentunya kita menempuh sebab yang bisa mengantarkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka. Baik, itu dari surat Al-Baqarah. Terus kata Syekh, baik,
Di surat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, tatkala seorang meminta ihdinas siratal mustaqim, di hadis disebutkan walillahi masa'alahu, untuknya apa yang ia minta, itu maksudnya. Tatkala seorang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kata Allah, Allah akan memberikan dari apa yang ia minta. Maka banyak-banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizahullah, wa min du'ai ibadir rahman, termasuk dari doa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Mereka dilabeli dengan hamba Allah, Allah yang maha penyayang. Dengan doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Rabb kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, dari pasangan kami, wa dhurriyyatina, dan dari keturunan kami. Jadikanlah mereka ini qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata bagi kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu akbar. Ini doa memohon agar keturunannya menjadi penyejuk mata, istrinya atau pasangannya menjadi penyejuk mata baginya, menenteramkan. Dan doa, ya, menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, Bu. Rabbana, itu lafaznya, wahai Rabb kami. Di pembahasan akidah kita mempelajari tauhid itu terbagi menjadi berapa, Bu? Tauhid, kalau ditanya pembahasan akidah, tauhid terbagi menjadi 3. Baik, tauhid yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Masya Allah, mantap. Pembahasan tauhid ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkannya dengan Rabb, tauhid rububiyah. Wahai Rabb kami, berarti wahai Allah yang menciptakan kami, yang mengatur kami, yang memiliki kami. Ini tauhid am namanya, tauhid secara umum dalam rububiyah. Rububiyah Allah yang umum. Namun untuk seorang yang beriman ada tauhid khas namanya, tarbiyatul khassah. Kan tarbiyah atau Rabb pengatur, berarti Allah mengatur hambanya secara khusus. Dipahami ini? Pengaturan Allah itu ada 2. Pengaturan secara umum tadi, kan Allah maha pengatur. Ya, Allah mengatur siang dan malam, mengatur manusia dan jin, mengatur hujan. Ini keteraturan yang secara umum, mengatur secara umum. Tapi ada mengatur secara khusus nih. Nah, mengatur secara khusus inilah untuk orang-orang yang beriman. Cak mana itu memahaminya? Tatkala seorang mengucapkan Rabbana, wahai Rabb kami, ya Allah, Kau yang membimbing aku, mengajarkan aku tentang hidayah, yang membimbing aku kepada petunjuk. Ya Allah, Kaulah yang sampai saat ini memberikan hidayah yang khusus ini, ya Allah. Ini tatkala kita membaca Rabbana, maka hadirkan, wahai Allah, Kau yang menunjuki aku hidayah ini, ya Allah, memberikan lingkungan yang baik, memberikan anak-anak yang soleh dan soleha. Ini pengaturan yang khusus, maka hadirkan tatkala kita membaca Rabbana. Dan inilah rahasia doanya para nabi itu banyak diawali dengan Rabbana. Rabbana dan Allahumma. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan kami, dari
keturunan kami sebagai penyejuk mata. Masya Allah. Ini pernah kita bahas dahulu ya di awal-awal pembahasan bahwa kita mengharapkan anak-anak kita tadi itu menjadi penyejuk mata bagi kita, menjadi penentram bagi kita. Kita melihat mereka tuh bahagia, saking bahagianya kita meneteskan air mata. Itu qurrata a'yun. Nangisnya tuh karena bahagia, bukan karena nangis sedih. Kan beda, nangis bahagia sama nangis sedih. Nangis sedih, no, kesian. Nyingok anak-anaknya, menyakiti hati orang tuanya terus. Dan kita berlindung dari anak-anak yang durhaka itu. Terus kata beliau, wa huwal khalil abul anbiya alaihi salatu wassalam yad'u li abnaihi. Dan inilah dia Nabi Ibrahim al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala, bapaknya para nabi. Ia berdoa untuk anak-anaknya. Masya Allah, Nabi Ibrahim. Apa doanya? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni, ya Allah, jauhkan aku. Wa bani, dan jauhkan anak-anakku. An ta'budal asnam, dari menyembah berhala. Masya Allah. Lihat. Ini doa yang besar yang Nabi Ibrahim panjatkan agar keturunannya ini dijauhkan dari kesyirikan. Ini poin juga seharusnya, Bu. Kita minta hidayah sisi lain, tapi di sisi lain juga minta perlindungan agar anak kita ini dijauhkan dari kesyirikan. Ya Allah, jauhkanlah aku dan jauhkanlah juga keturunanku, anak-anakku dari perbuatan menyembah berhala. Masya Allah. Ini doa bapaknya para nabi. Orang yang telah mentahqiq tauhid dengan benar. Syaratnya Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim ini imam. Nabi Ibrahim itu adalah imam, qudwah, contoh bagi orang-orang yang bertakwa. Terus beliau juga ya qanit, senantiasa melakukan ketaatan. Sifat yang ketiga untuk Nabi Ibrahim, hanif, lurus, condong kepada tauhid. Dan yang keempat, walam yaku minal musyrikin. Beliau itu tidak termasuk dari orang-orang yang menyekutukan Allah, musyrik. Namun beliau masih berdoa agar dirinya dan keturunannya tidak terjatuh kepada kesyirikan. Ini bapaknya para nabi. Masih ada rasa takut terhadap kesyirikan. Maka bagaimana lagi dengan kita? Ilmu dikit, amalan sedikit, maka harus kita perbanyak doa. Terus kata Syekh, waqala, dan Nabi Ibrahim juga pernah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabb, wahai Rabbku, yang membimbingku, yang mengarahkan kehidupanku ini, jadikanlah ya aku dan anak cucuku, keturunanku sebagai orang-orang yang menegakkan salat. Masya Allah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendirikan, menegakkan salat, juga keturunanku. La ilaha illallah. Lihat permintaannya tadi, bukan permintaan dunia sebagaimana yang kita inginkan. Nabi Ibrahim minta agar anaknya dijauhkan dari kesyirikan, dan minta agar dia dan keturunannya mendirikan sholat nih, Bu. Masya Allah. Perkara sholat yang sering nian kita remeh ke, perkara sholat yang sering nian kita tinggal ke, bermalas-malasan melakukan sholat. Ini nasihat untuk kami pribadi dan untuk kaum muslimin pada umumnya. Jaga sholat.
Dan di antara efeknya mungkin kita dulu tidak dididik dengan cara yang terbaik dalam mendirikan sholat ini, dan efeknya sampai besar. Nah, cukuplah kita baik dapatkan itu. Anak-anak kita berusahalah ingatkan mereka sholat, ingatkan mereka sholat agar terbekas sampai mereka tua. Oh ya, aku dulu digebuk sama emakku amun tidak sholat, dimarahin ya anakku. Menekankan bahwa sholat itu sangat penting. Namun yang terjadi di kita, saya pribadi khususnya, ya Allah, zaman dulu tuh cuma beberapa wong bae yang nginget ke sholat, karena ya manusia banyak di atas kebodohan. Dan sekarang ilmunya lah sampai kepada kita nih Bu, maka berusaha untuk menegakkan sholat, terutama di rumah kita. Terus kata Syekh, wa Zakaria alaihissalam yad'u rabbah, dan Nabi Zakaria pun berdoa. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Hunalika da'a Zakaria rabbah, di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Masya Allah. Qala, ia berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu ya Allah keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha menerima, maha mendengar doa. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau ya Allah yang maha mendengar doa. Pelajaran yang besar yang bisa kita ambil dari doa Nabi Zakaria ini, Nabi Zakaria dikaruniai anak tatkala usianya sudah tua, sudah sepuh. Ya. Dan ini ya mustahil secara akal. Usianya lah sepuh. Kalau perempuan bininya tuh lah menopause, ladak lagi haid, ladak masuk di akal lah, mau bahasa kasar gitu. Tapi itu tadi Nabi Zakaria melihat Maryam di tempatnya, dia minta kepada Allah, kata dia, ada makanan yang tidak tumbuh di masa itu. Contohnya sekarang musim duku, lah habis duku. Nah, bukan musimnya tapi ada buahnya. Itulah Maryam. Mendengar hal itu, Nabi Zakaria, wahai Maryam bayi lagi dikabul ke doanya nih. Nah, dari situlah hunalika da'a Zakaria rabbah. Dia melihat itu, dia berdoa kepada Allah. Karena lihat keajaiban Maryam tadi. Maryam minta kepada Allah dan dikasih. Ayahku nak doa juga. Itu maksudnya. Maka usaha terbaik, ya, usaha yang besar harus kita usahakan, kita upayakan untuk mendidik anak-anak kita ini dengan doa yang terbaik, doa yang paling tulus dari kita. Dan terus kita ingatkan agar hati-hati dari berkata buruk, doa yang buruk untuk anak-anak kita. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita. Insyaallah masih ada beberapa hal tentang doa tatkala seorang itu mencapai usia 40 tahun. Ada doanya, ya. Adapun di PDF itu di halaman 130, ya. Di halaman 130. Baik, itu dulu yang bisa kita bahas. Kalau ada pertanyaan maka silahkan. Wallahu a'lam.
Baik, kalau tidak ada kita tutup. Ada Bu? Oh ada. Apakah berdosa menyusui anak lebih dari 2 tahun? Baik Bu. Baik, Masya Allah. Tadi Ibu bertanya tuh, Luqmano kalau lebih dari 2 tahun. Baik, Masya Allah. Adapun di dalam ayat, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para ummahat, ibu-ibu itu, ya, haulaini kamilain, menyusui secara sempurna 2 tahun. Liman arada ayyutimmar radha'ah, bagi siapa yang ingin, bagi siapa yang ingin. Dari zahir ayat, wallahu alam, yang idealnya itu 2 tahun. Yang jadi masalah tuh tatkala lebih dari 2 tahun itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Allahu alam kalau secara spesifik. Namun yang bisa kami sarankan, kalau pacak 2 tahun baik. Namun kalau masalah berat atau tidak tuh ya tergantung juga sebenarnya Bu. Sebenarnya bisa kalau maknya kejem. Kan kita tuh tidak kejem tuh tatkala dia merengek-rengek nangis tuh. Ya kalau bapaknya bisa mungkin, tapi emaknya, tapi kadang juga bapaknya tidak tegaan. Atau karena pusing dengar anaknya nangis. Ada joklah. Dan yang terbaik sebenarnya ya 2 tahun. Walaupun ya sebagian asatidzah yang kami temui boleh kata mereka. Namun tetap ada usaha untuk menyapihnya. Kan kalau seorang ibu itu kalau dia tidak konsisten ngenjuk anaknya susu, kan masalah untuk ibunya nanti. Pernah kejadian kemarin karena ibunya tadi harus dinas luar, jadi anaknya tadi itu tidak bisa disusui. Nah, kan berhenti itu produksi ASI-nya, dan itu jadi masalah itu untuk ibunya nanti itu. Otomatis berhenti ASI, produksi ASI-nya tuh. Dan tatkala anaknya ingin nyusu lagi, cak basi mau masuk kasar gitu. Nggak galak lagi dia. Dan berhenti setelah itu penyusuan. Allah alam. Ada yang lain Bu? Baik, kalau tidak ada, itu dulu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Mohon maaf, banyak kekurangan, banyak kekeliruan, atau hal-hal yang kurang berkenan, dan kami terbuka untuk menyampaikan nasihat, kritikan yang membangun tatkala ada hal-hal yang kurang berkenan, yang kurang pas disampaikan tadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.